Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha minal qurubil izam. Wa asyhadu anna Muhammadan ذو الشفاعة العظمى يوم الازدحام. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الذين سبقونا بالإيمان والإسلام. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keridhaannya kepada kita dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendidikan boleh sama, pekerjaan boleh sama, akan tetapi yang menjadi perbedaan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan taufik dan hidayah. Makanya kita selalu membaca Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, kita ke jalan yang lurus. Ada satu cerita yang diambil dari Al-Fudail bin Iyad. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Fudail bin Iyad. Kata dia, "Ausini bisyai'in." Jadi kadang orang dulu itu kalau ketemu dengan orang-orang yang dia mempunyai kelebihan, dia selalu mengatakan ausini. Ausini itu ujar kita, berikan aku wasiat. Nah, wasiat itu sebenarnya tidak hanya terkait dengan benda dunia, akan tetapi urusan-urusan akhirat itu juga menjadi wasiat. Jadi kata-katanya ausini bisyai'in. Jadi kata Fudail bin Iyad, ihfaz anni khamsan, kata beliau. Aku mewasiatkan kepadamu itu khamsan, 5 perkara saja dalam hidup. Karena kita meyakini kita hidup di dunia ini bukan bertambah umur, akan tetapi selalu berkurang. Ini yang kadang seolah kita itu selalu terpikir, baik dalam pikiran maupun hati kita. Awaluha, yang pertama, wasiatnya adalah annama asabaka min syai'in. Sesuatu yang menimpa engkau dari perkara apapun, faqul dzalika biqada'illah. Katakanlah ini adalah qadanya Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu di dalamnya 2 perkara. Ada qada dan ada qadar. Qada itu adalah keputusan Tuhan, keputusan Allah. Qadar itu sudah terlaksana putusan itu. Makanya pada ketika 2 ini bergabung, maka itu dinamakan takdir. Pada ketika seseorang mendapatkan apapun itu bentuknya,
baik itu senang, baik itu sedih, baik itu gembira, maka faqul biqada'illah, katakan olehmu, ini sudah menjadi keputusan Tuhan. Qada malah. Jadi kata-katanya itu kalau kita kan takdir juga sudah ya. Tapi kalau di sini kan katakan ini sudah keputusan Allah. Apa hikmahnya? Apa gunanya? Hatta tarfa'al malamatu 'anil khalqi, supaya terlepas atau terangkat celaan terhadap manusia. Artinya jangan menyalahkan orang lain. Itu gunanya. Gara-gara ikam, itu berarti masih mengingat bahwasanya ini bukan keputusan Tuhan. Apapun itu bentuknya, itu wasiat yang pertama. Kalau kita tobalah ketujuh berucap qada Allah sudah. Keputusan tuh hati kita tuh lebih menenangkan daripada kita. Kalau kita kadang ingat ini, maka otak kita, hati kita tuh akan liar. Nah ini yang mengolah kita tuh, ujar orang, wah ini galau. Kenapa? Kadang melihat lagi. Ini yang selalu diingat. Itu poin pertama wasiatnya. Selalu katakan, baikkah, burukkah. Kadang kita kalau sesuatu yang baik diberikan Allah Ta'ala, ini kadang ingat lagi dengan kode Allah Ta'ala tuh, lupa ini. Kenapa? Bila sudah nang buruk-buruk, hanya disandarakannya lawan Allah. Bila sudah nang baik-baik, kada ingat inya menyandarakan lawan Allah. Seharusnya apa ma'asobaka min syai'in, kata-katanya. Syai'in itu umum, baikkah, burukkah, sandarakan lawan Allah. Jadi kita dapat rezeki, ini sudah Allah. Qada Allah, keputusan Allah. Nah, itu. Jadi kada hanya buruk aja baik. Karena keburukan itu hakikatnya baik di sisi Allah. Nah, dalam Al-Quran, engkau mengira ini buruk, ternyata ini adalah baik. Nah itu. Yang kedua, sadaqa rabbuka bima wa'adaka minar rizqi hatta takuna mu'minan. Orang itu akan beriman kepada Allah apabila inya membenarkan janji-janji Allah terkait urusan rezeki. Orang beriman itu tidak terlepas dari perintah-perintah Allah walaupun dalam keadaan berusaha. Bukannya berusaha itu meninggalkan kewajiban terhadap Allah. Kadang kayak itu konsepnya. Orang beriman itu dia yakin dengan janji Allah. Nah, apa janji Allah itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, nah Allah Ta'ala akan berikan rezeki lawan inya tanpa ada itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk bumi itu beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, maka akan kami turunkan keberkatan daripada langit dan bumi. Makanya kita ini susah kalau sebaratan kita ini menuju kepada kesusahan. Kualitas kita tuh menurun. Apanya kah? Adalah kita ini contoh barang selalu naik. Bensin ngalih benar Pak ya dicari. Artinya apa? Kualitas kita ini kayaknya menurun. Menuju kepada, kalau boleh kita katakan, menuju kepada kerusakan. Akan tetapi janji Allah Subhanahu wa taala pada ketika
hari kiamat itu akan terjadi. Kemudian Nabi Isa turun. Itu akan dijanjikan kemakmuran. Itu tapi hanya beberapa. Ada yang mengatakan 40 hari ya. Itu saja. Sisanya menuju kepada kerusakan. Kenapa? Masalahnya di mana? Di takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak hanya bertakwa karena korupsi, ya kalau kalah. Nah, itu. Jadi landasan takwa kepada Allah. Yang kedua, ihfaz lisanaka liyanju kulul khalqi minka wa anta tanju min adzabillah. Yang ketiga, peliharalah lidahmu supaya orang lain selamat sedangkan engkau selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang seperti ini. Ibrahim bin Adham. Pada ketika beliau lewat, ada orang yang berbicara tentang perihal duniawi. Kemudian beliau stop di situ. Beliau langsung mengatakan, "Ahadza kalamun narju fihi as-sawab." Kata beliau seperti itu. Ini penderan, kalau orang Banjar, penderan ikam ini nah, ada pahalanya lah. Jadi ujarnya la kada afanu'minu min azabil iqab azabillah, atau penderan bebuan ikam nina menjauhkan kita lah daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Apa ujarnya? La. Kemudian disahuti oleh Ibrahim bin Adham. Faman nasna, apa yang kami lakukan? Bikalamin, dengan satu ucapan, satu panderan, la narju fihi sawaban, nang di situ kada pahalanya, wala na'manu fihi adzaban, nang kami di situ kada mendapatkan jaminan azab dari Allah. Apa gunanya? Oh, bahasa kita tuh apa gunanya? Ujar Sidin, alaika bizikrillah, banyak-banyak berzikir lawan Allah. Nah, di sini poinnya. Zikir lawan Allah. Nang keempat, ista'id lil mauti hatta la tamuta ghafilan. Siap-siap mati sebelum engkau mati dalam keadaan ghafil. Ulun besok ke hari Senin, tepatnya hari Senin, mendatangi seseorang lumayan akrab. Beliau almarhum ini tentara. Langsung meninggal, Pak. Lalu cerita sedikit. Langsung meninggal. Tanpa sakit, tanpa apa, langsung meninggal. Lalu terkejut. Apa sebabnya dia sampai meninggal? Ternyata satu saja alasannya. Tapi malakul maut gak ada alasan, Pak. Malakul maut gak ada alasan. Tuhan tidak ada alasan. Apa alasannya Tuhan meninggal dunia? Keuyuhan begawi. Itu alasan. Lalu jalurun, masya Allah, keuyuhan begawi, baik, uyuhan meninggal. Ternyata pas dicek pembuluh darahnya pecah. Keuyuhan begawi. Jadi biar menganggur tuh jangan sedih juga, Pak. Syukur jalan Allah Ta'ala. Yang menganggur di rumah sana. Syukur itu bang sudah kodenya Allah. Kenapa jadi di tapon-tapon ini pulang? Jangan disesali pulang. Itu bang sudah keputusan Allah. Ada juga hikmahnya berarti. Orang pegawai berhikmat ternyata blang meninggal dunia. Nah itu yang. Nah wasiat terakhir adalah uzkurillahi katsiran aitsuma kunta. Ingat kepada Allah dimanapun kalian berada. Hatta takuna muhsinan an min jami'is sayyi'at, supaya engkau terlepas daripada kejahatan. Kejahatan yang dilakukan, kejahatan yang terjadi itu karena lepas zikir kepada Allah. Itu kuncinya, Pak. Kejahatan apapun yang terjadi di muka bumi itu tidak terlepas daripada zikir lawan Allah. Coba jangannya berzikir lawan Allah.
Nah, makanya zikir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, zikir tidak terikat dan zikir terikat. Nah, zikir terikat ini diantaranya adalah ba'da shalah, sesudah sembahyang. Ini yang menjadi pembahasan kita tuh di sini. Makanya kalau pian telah datang satu kampung atau perjalanan kemana, pasti bermacam-macam bacaannya. Tapi kita di sini kada usah menyalahkan siapa. Tapi kita mencari apa-apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu aja cukup. Ada orang yang berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ayud doai asma. Asma itu diambil daripada isim tabdil. Doa apa yang paling didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti doa itu ada doa yang bebarang, ada yang doa yang khusus. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaufal laili al-akhir. Doa yang paling didengar oleh Allah itu doa di tengah malam. Itu paling didengar. Makanya bilanya pian bangun itu berdoa lawan Allah. Apalagi pian kawas salat itu, alhamdulillah. Nah, ini yang paling susah. Ulun di pesantren tuh ada was-was, Pak. Bila bangun tengah malam ya, karena ada hantu datang ya. Itu waktu di pondok Bahari itu. Jadi takutan ya sembahyang tahajud malam. Karena doktrinnya bilanya bangun, ya apalagi sampai 40 hari ya, ditamui hantu ya, ditamui jin. Itu doktrinnya. Akhirnya apa? Malah takutan. Padahal disitulah doa itu paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa itu didengar, berarti doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengkabulan doa itu kadang mesti apa yang kita minta itu kabul. Bisa jadi kita hendak Allah taala beri sehat. Allah taala beri rezeki. Allah Ta'ala bari anaknya bagus, anaknya soleh dan soleha, bisa jadi itu. Atau pengkabulan doa itu kena di akhirat. Tapi doa itu konsepnya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Jadi kadang lawasnya lah, jar aku berdoa lawan Allah kenapa? Kada kabul-kabul. Nah itu kada paham. Berartinya bersangka buruk lawan Allah. Ana inda zonni abdi bi, in zonna khairan fa khairun, in zonna syarran fa syarrun. Aku, ujar Allah Ta'ala, sesuai prasangka hambaku. Apabila hambaku ini berprasangka baik, maka terjadilah kebaikan. Pada ketika hambaku ini berprasangka buruk, maka terjadilah keburukan. Sama perihalnya dengan doa. Apabila pian beranggapan doa itu kada kabul, maka kada kabullah doa itu. Makanya berprasangka baik, kabul aja doa itu, tapi bisa jadi dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas berdoa pian, berdoa terus. Pokoknya jangan lepas daripada berdoa. Ya Allah, banyak setiap kita ini pasti ada kejadian-kejadian yang memang itu di kuasa Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget, termasuk ulun. Banyak banget kejadian-kejadian yang di situ adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget kejadian-kejadian itu. Nah, yang kedua, waduburas sholatil maktubah, setelah selesai sholat fardu. Nah, di sini pian banyak-banyak berdoa lawan Allah. Tapi ada aturannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min salati, apabila beliau telah selesai daripada salatnya,
Apa yang beliau lakukan? Setelah sholat itu apa yang beliau lakukan? Istighfara salasa, minta ampun 3 kali. Cukup. Nabi itu beristighfar sehari 75 sampai 100. Itu dalam sehari. Tapi di dalam sholat cukup 3 kali. 4 bang boleh lah Ustaz. Hendak banyak ya kan banyak mana dosa aja. Atau ganjil-ganjil jarang 3. Nabi 3 kali sudah harus kita kan ada ditakoni. Jika mengamalkan apa tuh? Yang ditakoni mau tabakah kada lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Amunnya benar-benar cinta Allah maka umpati aku. Itu kata-katanya itu situ umpati aku. Amun istighfarnya 3 kali sudah 3 kali. Jangan mempersulit diri. Banyak-banyak. Napa-napakah dibaca? Ya bang, napa-napakah dibaca? Yang ada ditakoni juga, napa nih kan baca? Yang ditakoni itu mau pati kan? Nah makanya agama itu mudah aja, jangan dipersulit. 3 kali. Wa qala imbah ba istighfar. Ini urutannya tuh kayak itu istighfar. Nah imbah ba istighfar napa yang dibaca Nabi? Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau ini adalah sumber keselamatan. Wa minkas salam, dan daripada Engkaulah keselamatan. Ini akidah baik. Allah Ta'ala yang memberi keselamatan, dari Allah pula lah yang memberi keselamatan. Yakin kita di situ. Nah ini tauhid. Kenapa jadi bacaan-bacaan ini sudah diatur oleh Rasul? Karena di dalamnya adalah keyakinan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Keberkatan itu wahai dari Engkau yang mempunyai kemuliaan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sedikit kalau bacaannya. Allahumma anta salam minka salam wa laka ya'ul salam hina rabbana bisalam. Kalau di dalam kitab Al-Azkar boleh aja Pak. Tapi yang pendek itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifal istighfar? Istighfarnya nang kayak apa?" Istighfar itu kan minta ampun. Minta ampunnya nak kayak apa bacanya? Ujar Nabi, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Taqul, engkau katakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah." Itu ya. Astaghfirullah. Kalau buati astaghfirullahal azim ya. Boleh aja. Nah, tapi di sini astaghfirullah. Paling cukup itu sunnah itu astaghfirullah, astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Kada ada manusia yang lepas daripada dosa. Tapi ini syariat. Syariatnya bukan Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ulun ada satu menemukan apakah riwayat ini sahih atau kada, yang jelas ulun menemukan dalam satu buah kitab. Kitabnya namanya Luspuriyah. Itu dibaca di pesantren, ulun belajar di pesantren kitab itu. Di situ disebutkan di zamannya Nabi Musa alaihi salam Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa, ujar Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, di satu tempat itu ada seorang waliku meninggal dunia. Jadi ikam ursi. Nah, itu kata-kata seperti itu. Nabi Musa, di sini ada seorang wali yang meninggal.
kada dimandikan, kada dikapani, kada dikuburakan, urusi. Datanglah Nabi Musa itu ke satu tempat itu, bertanya, bulan bin bulan adakah? Ternyata benar, pemuda seseorang tadi kada meninggal, kada dimandikan, kada dikapani, kada disolatkan, kada dikuburkan, bahkan dilempar di tempat sampah. Nabi Musa bingung. Lalu Nabi Musa bertanya kepada masyarakat di situ, ini siapa orang nih? Apa jawaban masyarakat? Fasiqun mu'allinun. Jawabannya itu. Dia pasiknya itu terang-terangan. Kalau minum khamar itu berdosa, yang lebih berdosa lagi minum khamar di tengah orang banyak. Kada sembahyang itu sudah berdosa, bepadah pula bapaknya sembahyang. Itu parah lagi tuh. Makanya fasiknya mu'lin. Jadi sesuatu yang dilarang oleh Allah jangan sampai keluar di mulut kita, meremehkan, itu sudah tetranya fasik itu. Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, masyarakatnya mengatakan ini buruk. Kenapa pian mengatakannya adalah wali? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sebelum dia meninggal dunia, dia mengikrarkan 3 perkara. Yang pertama, dia mengakui segala dosa-dosanya. Ini penting kebanyakan. Akui. Nabi Adam itu mendapatkan keampunan dari Allah karena dia mengakui dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Itu yang dibaca. Akui. Nah, yang jadi masalah itu pian isi dosa tapi kada mengakui dosa. Nah, ini nang hal itu yang kada dapat keampunan dari Allah Taala tuh. Dosa kita tuh banyak mana dosa kita nih. Satu dosa aja nang pian tuh kada mengakui dosa itu bahaya mana. Nauzubillahi min dzalik. Akui aja dosa. Ada hutang lawan orang lain, akui dosa. Jangan beranggapan ini lain hakikam yang aku namaginnya. Itu nang jadi masalah besar itu pengakuan ikrar. Ini yang ada kata Allah dalam dirinya. Dia mengakui kenapa jadi terjerumus ke dalam dosa karena 3. Yang pertama adalah hawa nafsu dan syaitan. Alasan yang kedua, dia cinta dengan orang-orang yang soleh. Kita kada fanatik dengan orang-orang soleh, orang-orang beribadah, tapi kita melihat. Makanya kata Abdul Qadir Al-Jilani itu, bila engkau melihat orang yang tua, maka lihat ibadahnya itu lebih banyak daripada kita. Bila kita melihat kekanakan, lihat dosanya lebih kecil daripada dosa kita. Kita kada fanatik, kita kada yang manuhan kada. Kita melihat kebaikan orang itu. Karena setiap orang itu mempunyai maziyah, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait ceritanya bujur atau kada, yang jelas ada hikmah di dalam situ. Aku itu dosa. Nah, makanya membaca astagfirullah. Jangan dibaca aja. Imbas sholat tuh sunnahnya tuh jangan dibaca, dipikirkan bujur-bujur. Membaca itu sebarat anak-anak kan bisa membaca. Nah, panang pian gawi astagfirullahnya bujur-bujur. Makanya disertai dengan babu taubat. Nah, ada nama tahliyah, tajalliyah itu dalam konsep pembersihan diri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min as-salati, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada salat, qala, apa yang dikatakan Nabi? Yang pertama tadi baca istighfar. Yang kedua, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa pula yang dibaca Nabi?
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada sampai di situ ternyata masih bersambung. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu urutannya. Kada ada sampai habis qadir. Itu qadir. Nah, makanya wirid sembahyang ini sunnahnya adalah ada yang sembahyang fardu umum saja, ada yang dibaca imbas subuh dan imbas maghrib. Kada sama bacanya. Nah, kalau imbas subuh lawan imbas maghrib itu bacaannya yang terbuat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kalau yang umum saja ya dibuati Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang ada fotokopian memfotokopiakan sekitapan yang jadi zaman membaca. Alaiwan Allah karena mudah-mudahan kena kau dianukan. Nah, kemudian ada lagi yang riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika selesai sholat, beliau mengatakan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu baca. Nah, berapa dah tuntutannya tadi? Nah, banyak kalau. Nah, makanya jangan kau tuh nulahkan ini buku wiridan sholat khusus. Nah, itu panjang tuh. Nah, ini ada dicetak. Wiridan ini ulun menemukan di waktu ulun sekolah dulu di Matapura. Ada cetakannya ini. Nah, makanya wiridan itu antara wiridan Banjar dengan wiridan Matapura itu beda. Yalah, itulah. Pernah menemukan itulah. Coba-coba sekali pengen ke Matapura sembahyang di Al-Karomah beda wiridannya kada sama. Nah, wiridan yang di Matapura itu sama yang susunannya yang kayak ini. Nah, itu. Tapi ya kalau yang di Banjar beda. Nah, pada ketika ulun di Banjar itu terancaki membawa wiridan yang ada di Matapura. Sahih juga, sahih. Karena diambil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu riwayat dari Abi Hurairah. Jadi ada orang-orang fakir terakhir. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Ada orang-orang fakir dari muhajirin itu mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mengatakan ujarnya zahaba ahlud dusur. Ini istilah namanya tuh ahlud dusur. Jadi mereka mendapatkan derajat yang tinggi dan nikmat. Mereka sholat, mereka sembahyang, tapi mereka mempunyai harta. Nah, itu ahli dusur. Nah, kenapa lah? Jadi kita bedakan seperti ini. Ahli dusur itu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka sholat dengan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa bersama Nabi Muhammad SAW, akan tetapi mereka mempunyai harta, mereka berhaji, mereka berumrah, mereka bersedekah dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kecemburuan sosial. Jadi ujar buan pakir nih nyaman naik sudah jadi kayak itu orang sugih nih. Mana duit banyak, pahalanya banyak. Kita bang kenapa? Paling mengumpati sholat bersama Nabi, puasa Nabi, bahaji kita kada kawa. Nah ini ada. Nah kemudian kata Rasul Sallallahu memberikan solusi. Apa kata Rasul? Ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Jadi kata Rasul, aku akan berikan satu kalian amalan yang amalan tersebut akan kalian dapatkan pahalanya sama dengan mereka. Dan tidak ada satu orang pun yang lebih afdol daripada kalian. Ini ibarat kita itulah amalan orang fakir ya Allah, orang fakir. Apa kata Rasul? Bala kata mereka. Iya ya Rasul, beri kami amalan itu.
Kata Rasul, tusabbihuna, bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jepin, tahulah sejarahnya itulah. Subhanallah tuh, subhanallah, walhamdulillah. Subhanallah itu di zaman Nabi Adam alaihissalam. Dalam satu riwayat itu, subhanallah itu di zamannya Nabi Adam. Alhamdulillah itu pada ketika Nabi Adam itu bersih. Subhanallah, la ilaha illallah itu zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Allahu Akbar itu zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikumpulkan, nah ketika riwayat, makanya kata Rasul, la haula, itu sejarah. Kalau pian tahu itu sejarahnya luar biasa. Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Ibrahim, pada ketika Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya, apa yang dia katakan? Allahu Akbar. Pada ketika umatnya Nabi Nuh itu ingkar kepada Allah, apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh? La ilaha illallah. Pada ketika semua ini kejadian, maka muncullah yang namanya la haula wala quwata illa billah, itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tasbih. Nah, itu panjang sebenarnya ceritanya itu. Tapi luar biasa itu cerita-cerita itu. Nah, kemudian wa tahmaduna, kemudian kalian mengucapkan alhamdulillah. Wa tukabbiruna, dan kalian bertakbir khalfa kulli salatin salasan mustalin, 33 kali. Nah, kenapa jadi sampai 33 kali di selesai sholat? Itu riwayatnya seperti itu. Jadi kenapa? Bahaji baluman. Ya Allah lah. Yang yakinlah kawa tolak haji, bawa umrah. Kada kawa kalau baca nang itu. Karena pahalanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang memang dikategorikan ahlud dusur. Ahlud dusur itu beramalan sunnah sesuai sunnah. Kemudian kita diberikan harta berlebih, bahaji, bersedekah, berumrah maupun yang lain. Nah, makanya pada ketika ahlud dusur ini dikehendaki oleh orang-orang fakir muhajirin, inilah yang diberikan oleh Rasulullah. Ini ceritanya Pak, kenapa jadi sampai 33? Kenapa jadi tahmid, kemudian tasbih, tahmid dan tahlil takbir, itu inilah cerita sebenarnya. Makanya itu harus dibaca. Nah, setelah amalan itu, zikir itu pian baca. Nah, disinilah pian banyak-banyak berdoa kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, doa yang paling didengar itu adalah doa selesai sholat maktubah atau sholat fardu. Nah, itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita sehat, mudah-mudahan panjang umur, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Ini ya, silakan Bapak. Itu memang ada riwayat juga sama. Ada riwayatnya. Tapi di kata-kata itu kan astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih. Ya. Nah, jadi ini ada riwayat itu memang bermacam-macam. Jadi tasbih digabung dengan, intinya itu memang zikir sebenarnya itu intinya itu di situ. Tapi sama digabung. Makanya kan kata dalam hadisnya itu dimanapun kata-katanya tuh ayu syai'in badatta la darara. Dimanapun kalian memulai itu kan ada masalah. Nah, dan menemukan hadis itu. Apapun yang kalian baca, tasbih, kemudian takbir, tahmid, kemudian istighfar, dimanapun kalian memulai, maka itu tidak menjadi masalah. Yang penting itu memang ada ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang
paling harus kita ingat. Kenapa jadi ada wa atubu ilaihi? Astagfirullahalazim wa atubu itu apa artinya? Nah, makanya kata ulun tadi kan, yang paling kurang itu adalah astagfirullah paling kurang itu. Nah, di astagfirullah itu kan kita meminta ampunan ya lah, meminta ya Allah ampuni. Nah, kalau dibuati wa atubu ilaihi itu sudah masuk dengan istilah dia harus menerapkan tiga syarat pada ketika dia mengatakan wa atubu ilaihi. Nah, ya istilah itu taubat, syarat taubat itu masuk. Jangan mengulang, menyesal, kemudian bercita-cita kada kembali. Nah, pada ketika dia lawan orang lain, maka minta maafnya dengan orang lain. Nah, itu wa atubu ilaihi itu di situ kuncinya. Jadi wa atubu ilaihi. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa paham lah. Jadi berat sebenarnya wa atubu ilaihi, tapi harus paham kita. Kenapa jadi kata wa atubu ilaihi? Dia harus kembali kepada empat syarat itu. Nah, itu. Lagi Bapak Ibu, jangan takut. Kalau ada belum cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.